Namaskar, Om Swastiastu. Teman-teman, selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, sebelum lanjut menonton, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini. Teman-teman, bagian pertama dari Ashtanga Yoga adalah Yama Sadhana. Yama Sadhana terdiri dari 5 bagian, yaitu Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, dan Aparigraha. Sekarang saya akan membahas bagian pertama dari Yama Sadhana, yaitu Ahimsa. Secara sederhana, Ahimsa berarti tidak menyakiti siapapun, baik melalui pikiran, kata, atau tindakan. Namun dalam kenyataannya, dari zaman dahulu sampai sekarang, ada berbagai versi penafsiran dari makna ahimsa ini. Dengan kata lain, ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai ahimsa. Ada orang yang mendefinisikan ahimsa sedemikian rupa, sehingga kalau diikuti dengan ketat, akan mustahil untuk hidup di masyarakat ataupun dengan cara mengucilkan diri di hutan atau di gua sekalipun. Dalam interpretasi mereka, tidak hanya pembunuhan yang dilarang, tetapi bahkan bertempur untuk membela negara juga tidak diperbolehkan. Mereka juga tidak mau mengolah tanah pertanian menggunakan bajak, karena bisa menyebabkan kematian cacing dan banyak makhluk hidup lainnya. Para penganut ahimsa seperti ini mengatakan bahwa mereka yang ingin menjalani kehidupan beragama seharusnya tidak menggunakan bajak sendiri, tetapi menggunakan atau mempekerjakan orang-orang lain yang dianggap derajatnya lebih rendah untuk melakukannya, agar mereka sendiri terbebas dari dosa karena menyebabkan kematian makhluk-makhluk di bawah permukaan tanah. Pandangan tentang ahimsa seperti ini tentu menyebabkan kebingungan di masyarakat. Ini bertentangan dengan dharma yang sejati. Ini bertentangan dengan hukum-hukum eksistensi. Kita tahu, kita tidak mungkin bersembunyi dimanapun agar tidak menyebabkan kematian makhluk lain. Bahkan proses pernapasan melibatkan kematian mikroba yang tak terhitung jumlahnya. Mereka atau mikroba-mikroba tersebut semua makhluk hidup. Dan untuk menyelamatkan mereka, seseorang harus berhenti bernapas. Memberikan obat kepada orang sakit juga harus dihentikan. Karena obat-obatan semacam itu menyebabkan kerusakan bakteri penyebab penyakit. Jika ahimsa diartikan sedemikian rupa, lalu di mana para penafsir semacam itu akan bertahan hidup? Pada zaman Pascaweda, tipe ahimsa semacam ini dipraktekkan di India selama jangka waktu yang lama. Dan akibatnya, kehidupan warga biasa menjadi sangat menderita. Masyarakat melihat dengan ketakutan agama yang didominasi oleh ahimsa semacam ini. Mereka kemudian terpaksa mengadopsi keyakinan ateis dan mereka meninggalkan jalan dharma. Mereka yang ingin menerapkan agama yang dipengaruhi oleh ahimsa semacam itu menjadi tidak praktis dan lemah. Kemudian muncul definisi lain tentang ahimsa ini. Menurut definisi ini, ahimsa berarti tidak boleh menyakiti
atau membunuh makhluk lain kecuali untuk makanan. Apakah definisi ini logis? Menurut Sri Sri Anandamurti, ide ini sangat keliru. Jika menyebabkan rasa sakit sama dengan imsa, maka pembunuhan hewan untuk makanan juga harus disebut himsa. Karena hewan tidak menyerahkan diri mereka dengan sukarela untuk disembelih demi alasan ini. Terkait dengan makanan, dalam hubungannya dengan penerapan ahimsa, Sri Sri Anandamurti mengingatkan dua hal. Pertama, sejauh mungkin makanan harus dipilih dari item-item yang perkembangan kesadarannya relatif sedikit atau rendah. Yaitu, jika sayuran tersedia, hewan tidak harus disembelih. Kedua, dalam semua keadaan, sebelum membunuh hewan dengan kesadaran yang berkembang atau yang kurang berkembang, harus dipertimbangkan apakah mungkin untuk hidup dalam tubuh yang sehat tanpa mengambil nyawa seperti itu. Kalaupun harus terpaksa makan hewan, maka pilihlah hewan yang tingkat kesadarannya lebih rendah. Tubuh manusia terdiri dari berjuta-juta sel hidup. Sel-sel ini berkembang dan tumbuh dengan bantuan entitas hidup serupa. Sifat sel hidup kita akan terbentuk sesuai dengan jenis makanan yang kita konsumsi. Pada akhirnya, semua ini bersama-sama akan mempengaruhi pikiran kita sampai pada batas tertentu. Jika sel-sel tubuh manusia tumbuh dari makanan busuk dan berbau buruk, atau dari daging hewan segar, di mana kecenderungan buruk mendominasi, adalah wajar jika pikiran akan memiliki kecenderungan buruk juga. Kebijakan makan tanpa pertimbangan yang matang tentu harus dihindari, karena jika tidak bisa merugikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Di samping itu, makan yang berlebihan juga berarti bertentangan dengan prinsip yama yang lain, yaitu aparigraha. Tentang aparigraha akan dijelaskan dalam video tersendiri nanti. Di daerah-daerah tropis, di mana sayuran tersedia berlimpah, sangat tidak dianjurkan untuk makan daging, karena mengonsumsi daging tidak bagus untuk kesehatan. Namun di bawah saran medis, sebagai diet setelah pulih dari penyakit, atau sebagai salah satu komponen obat, mengonsumsi daging tidak bisa disebut rakus atau melanggar ahimsa. Karena daging dimakan hanya dalam keadaan tersebut untuk mempertahankan hidup. Di negara-negara yang sangat dingin, orang makan daging hewan karena tekanan kebutuhan. Ada satu interpretasi lagi untuk kata ahimsa ini. Ini agak mirip dengan definisi kedua yang dijelaskan sebelumnya. Menurut interpretasi ini, ahimsa berarti tanpa kekerasan atau tidak menggunakan kekuatan. Dalam semua tindakan kehidupan, baik yang kecil maupun yang besar, pikiran manusia maju dengan mengatasi atau melawan kekuatan yang bertentangan. Kehidupan berkembang melalui medium kekuatan. Jika kekuatan ini tidak berkembang dengan baik, kehidupan menjadi sangat membosankan. Orang bijak tidak akan menganjurkan ahimsa seperti itu, karena hal ini akan bertentangan dengan dasar-dasar sifat manusia. Penerapan ahimsa seperti ini justru menunjukkan sifat lemah dan munafik. Jika penduduk suatu negara menaklukkan negara lain dengan kekerasan yang brutal, penduduk negara yang kalah harus menggunakan kekerasan juga untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka. Penggunaan kekuatan semacam ini bisa kasar atau halus, dan akibatnya baik tubuh maupun pikiran para penakluk atau penjajah bisa terluka. Maka ketika ada penggunaan kekuatan, itu tidak bisa disebut non-kekerasan. Tentara atau polisi diperlukan negara. Jika institusi-institusi ini tidak menggunakan kekuatan, bahkan dalam keadaan darurat, keberadaan mereka tidak akan memiliki arti.
Kisah-kisah peperangan dalam kitab Ramayana dan Mahabharata merupakan contoh pelajaran bahwa membunuh dan penggunaan kekuatan untuk menegakkan dharma tidaklah bertentangan dengan prinsip ahimsa. Himsa dan penggunaan kekuatan tidak identik. Terkadang penggunaan kekuatan bisa menghasilkan himsa, meskipun tidak ada niat dalam pikiran untuk menyebabkan rasa sakit. Jika seseorang atau suatu bangsa ingin menduduki seluruh atau sebagian negara lain, penggunaan kekuatan fisik terhadap pasukan penyerbu semacam itu tidak melawan prinsip ahimsa. Sebaliknya, dengan interpretasi yang salah dari istilah ahimsa atau dengan mengartikan himsa dan kekuatan kasar sebagai identik, masyarakat umum harus menderita dari hilangnya kekayaan, kebahagiaan, atau yang lainnya. Prinsip ahimsa, salah satu aspek Brahma Sadhana, seharusnya sudah jelas sekarang. Sekarang sudah jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari sama sekali tidak sulit untuk mengikuti jalan ahimsa yang sejati. Teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Om Santi 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 Om. Namaskar.